Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya hari ini? Sehat? Alhamdulillah. Nah anak-anak, sebelum kita mulai belajar, kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai, berdoa selesai. Amin. Anak-anak, sebelum kita mulai belajar, kita nyanyi terlebih dahulu ya. Kita nyanyi lagu Naif Delman. Di sini siapa yang suka bernyanyi? Nah, kita nyanyi bersama-sama ya. Sudah siap? Kita mulai. 1, 2, 3. Gimana anak-anak, sudah tambah semangat untuk belajar? Yeay, tepuk tangan untuk kita semua. Anak-anak, kemarin kita sudah belajar tentang beberapa sebab dan akibat yang dapat ditimbulkan karena tidak adanya persatuan dan kesatuan. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tema 9, benda-benda di sekitar kita, subtema 3, manusia dan benda di lingkungannya pada pembelajaran yang ketiga, muatan IPS.
Tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu untuk mengetahui pengaruh kegiatan ekonomi terhadap kesejahteraan masyarakat anak-anak. Peristiwa-peristiwa yang tidak mengindahkan rasa persatuan dan kesatuan yang timbul di masyarakat sering disebabkan karena masalah ekonomi. Banyak orang yang merasa masih kekurangan sehingga menghalalkan segala cara demi mendapatkan keuntungan pribadi. Padahal jika masyarakat ingin meningkatkan kesejahteraan hidupnya, mereka dapat melakukan kegiatan ekonomi yang tidak merugikan orang lain. Nah, anak-anak, lalu bagaimana pengaruh kegiatan ekonomi terhadap kesejahteraan masyarakat? Sebelumnya, tahukah kalian apa itu kegiatan ekonomi? Anak-anak, kegiatan ekonomi adalah suatu kegiatan seseorang, perusahaan, maupun masyarakat untuk memproduksi barang dan jasa maupun mengonsumsi barang dan jasa tersebut. Untuk memenuhi kehidupan, seseorang akan melakukan kegiatan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan baik berupa sandang, pangan, dan papan. Setiap manusia tidak akan terlepas dari kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi tidak hanya dilakukan oleh seseorang, namun juga dilakukan oleh perusahaan, organisasi, pemerintah, bahkan negara. Anak-anak, kegiatan utama yang dilakukan dalam bidang ekonomi terdiri atas yang pertama yaitu produksi. Produksi yaitu kegiatan menambah faedah atau kegunaan suatu benda. Produksi juga berarti menciptakan benda baru sehingga lebih bermanfaat dalam memenuhi kebutuhan. Tujuan dari kegiatan produksi secara umum adalah untuk memenuhi kebutuhan manusia dalam rangka mencapai kemakmuran. Tujuan khusus kegiatan produksi yaitu untuk menghasilkan barang dan jasa, mendapat keuntungan, dan sebagai alat pemuas kebutuhan. Seseorang yang melakukan kegiatan produksi disebut dengan produsen. Beberapa contoh kegiatan produksi adalah pabrik tahu yang memproduksi tahu, pengrajin batik yang membuat batik, industri garmen yang menghasilkan pakaian, dan lain sebagainya. Kegiatan ekonomi yang kedua yaitu distribusi. Distribusi adalah penyaluran atau penyampaian barang-barang dan jasa dari produsen ke konsumen. Tujuan dari distribusi adalah menyampaikan barang atau jasa dari tempat produsen ke tempat pengguna atau pemakai. Pelaku distribusi dapat memperoleh upah ataupun keuntungan dari kegiatan distribusi barang yang dilakukannya. Orang yang melakukan distribusi disebut distributor. Distributor sendiri terbagi menjadi 3 jenis, yakni pedagang besar atau grosir, pedagang kecil atau retail, dan juga perantara. Pedagang besar merupakan membeli dan menjual barang dalam jumlah yang besar. Pedagang kecil membeli barang dari pedagang besar untuk dijual kepada pihak konsumen. Sedangkan untuk perantara merupakan hanya memperantarakan kegiatan ekonomi antara produsen dengan konsumen. Contoh dari kegiatan distribusi misalnya grosir sembako yang menjual produk dari produsen kepada masyarakat atau konsumen. Selanjutnya yaitu kegiatan konsumsi. Kegiatan konsumsi adalah tindakan menghabiskan atau mengurangi secara berangsur-angsur manfaat suatu barang dalam memenuhi kebutuhan untuk memelihara kelangsungan hidupnya. Seseorang yang melakukan kegiatan konsumsi disebut dengan konsumen. Tujuan kegiatan konsumsi yaitu untuk memenuhi kebutuhan hidup. Kegiatan konsumsi juga memiliki fungsi menjaga kelangsungan hidup, memenuhi semua kebutuhan. Contoh dari kegiatan konsumsi yaitu seperti kita ketika membeli makanan di warung makanan atau membeli peralatan alat tulis di toko buku, dan lain sebagainya.
Ketiga kegiatan ekonomi tersebut sangat berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat. Semakin maju kegiatan ekonomi dalam suatu negara berarti semakin lancar juga arus peredaran uang, barang, dan jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, tingkat kesejahteraan juga semakin meningkat. Diperlukan kondisi ketahanan dan pemerintahan yang stabil agar kegiatan ekonomi yang berlangsung di suatu negara dapat berjalan dengan baik. Pemerintahan yang stabil dapat tercapai jika masyarakatnya selalu menjunjung tinggi rasa persatuan dan kesatuan. Anak-anak, itulah tadi materi tentang pengaruh kegiatan ekonomi terhadap kesejahteraan masyarakat yang dapat Ibu sampaikan. Semoga dapat bermanfaat ya. Jangan lupa tetap belajar di rumah dan jaga kesehatan ya anak-anak. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa anak-anak. Dah.